Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rukuni Rihwan sebagai moderator, Alia Nuraini sebagai pemateri 1, Rizky Adi Susanto sebagai pemateri 2, Seli Senia sebagai pemateri 3, dan Afina Winda Arifta sebagai pemateri 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan ekosistem sungai. Langsung saja, bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nuraini dengan NIM 191730324 sebagai pemateri pertama akan menerangkan tentang pengertian ekosistem sungai. Sungai itu terbentuk dari air yang berada di darat, baik itu air hujan, mata air, dan gletser yang mencair. Lalu, air tersebut mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Semakin lama terbentuklah saluran air. Secara alami, aliran air mengikis daerah yang dilaluinya, dan semakin lama semakin melebar dan semakin panjang, sehingga terbentuklah aliran air yang bermuara ke laut. Secara alami, juga sungai dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup dan benda lainnya, sehingga terbentuklah ekosistem lotik atau ekosistem air yang mengalir. Jadi, yang dimaksud ekosistem sungai adalah suatu habitat yang dihuni oleh organisme akuatik atau makhluk hidup air yang keberadaannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ekosistem sungai termasuk ke dalam ekosistem air tawar yang airnya mengalir atau lotik. Sungai merupakan habitat organisme akuatik yang dimana airnya mengalir dari hulu dan bermuara ke laut atau hilir. Sungai mengandung unsur nutrien. Nutrien disebut juga hara, yaitu suatu senyawa yang berfungsi sebagai fisiologi organisme atau metabolisme. Nutrien menyuplai energi sebagai komponen kepada struktur sel dalam tubuh organisme. Kadar nutrien pada sungai tergantung dari banyaknya vegetasi yang melewatinya. Jika sungai yang mengalir melewati tempat banyak tumbuhan, maka nutrien yang dimiliki tinggi. Selain tumbuhan pelapukan batuan, juga berpengaruh akan memperkaya kandungan nutrien pada sungai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu tentang ciri-ciri ekosistem sungai. Ya, saya Rizky Adi Susanto dengan NIM 1917303031 akan meneruskan dari pemateri yang pertama. Saya sendiri akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekosistem sungai, yaitu tidak berbeda dengan ekosistem yang lain. Ekosistem sungai juga memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya masing-masing. Bisa dikatakan jika ekosistem sungai merupakan salah satu ekosistem yang sangat menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan memiliki keanekaragaman kehidupan biota yang sangat kaya. Selain itu, ekosistem sungai juga mempunyai perubahan fisik kimia yang dapat dipengaruhi oleh banyak. Salah satu ciri khas dari ekosistem sungai yakni adanya aliran air yang jalannya searah. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan kimia dan perubahan fisik yang ada di dalam keberlangsungan hidup ekosistem air secara berkesinambungan. Berikut ini beberapa ciri dari ekosistem sungai, diantaranya: 1. Terdapat kondisi fisik dan kimiawi yang sangat bervariasi, terutama di dalam tingkat aliran sungai yang sangat tinggi. 2. Terdapat air yang mengalir dari hulu menuju ke arah hilir dan bermuara ke laut. 3. Dihuni oleh tumbuhan dan juga hewan yang sudah beradaptasi dalam kondisi aliran air secara kontinu. 4. Adanya perubahan fisik dan unsur kimiawi ekosistem yang berlangsung secara berkepanjangan, seperti terjadinya pengendapan keadaan unsur oksigen dan juga mineral dalam air. Yang kelima, airnya mengandung sedimen dan sedikit makanan, serta aliran air gelombang secara konstan memberi oksigen pada air. Berikutnya akan dijelaskan
oleh pemateri yang ketiga dengan komponen ekosistem sungai. Komponen sungai yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun binatang. Ekosistem sungai mempunyai banyak sekali biotik seperti tumbuhan, contoh ganggang, kangkung liar, enceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Adapun pada binatang, contohnya itu siput, keong, remis, kerang, udang, ular, serangga, dan lain sebagainya. Phytoplankton, zooplankton, serta organisme lainnya. Yang kedua ada abiotik. Berkebalikan dengan komponen biotik, komponen abiotik ini merupakan komponen ekosistem yang berbentuk benda-benda tak hidup. Keberadaan benda-benda tersebut tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain adalah batu, suhu, cahaya matahari, kelembaban udara, dan lain sebagainya. Adapun pembagian zona ekosistem sungai. Yang pertama ada zona air deras. Zona pertama yang ada di ekosistem sungai adalah zona air deras. Zona air deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Pada zona ini kita akan mendapatkan aliran arus yang deras atau sangat tinggi. Biasanya zona ini berada di bagian hulu sungai, atau lebih tepatnya di pegunungan. Aliran sungai yang deras ini mengakibatkan bagian dasar sungai menjadi bersih dan berbagai macam endapan serta materi-materi yang mengendap lainnya. Hal ini juga menyebabkan bagian dasar dari zona ini cenderung terasa padat. Di zona air deras ini kita akan menemukan bentos dan juga organisme perifitik yang mempunyai kemampuan untuk melekat dan berpegang pada dasar yang bersifat keras atau padat. Atau bisa juga pada ikan yang berenang dengan kuat. Yang kedua ada zona aliran tenang. Zona kedua yang terdapat dalam ekosistem sungai adalah zona aliran tenang. Berbeda dengan zona yang pertama, zona ini merupakan zona yang sedikit lebih dalam dan arus sungai tidak terlalu deras seperti zona yang pertama. Zona ini biasanya berada di wilayah yang landai. Di zona ini kita juga akan menemukan lumpur dan juga bahan endapan lainnya yang mengendap di dasar sungai. Karena banyaknya bahan endapan yang mengendap ini akan menjadikan dasar sungai terasa lunak dan tidak sesuai lagi dengan bentos. Zona aliran tenang ini lebih sesuai bagi nekton dan plankton yang mempunyai kebiasaan menggali dasar sungai. Manfaat ekosistem sungai. 1. Sebagai mata air kehidupan. Manusia sepanjang hidupnya akan selalu membutuhkan air. Meskipun zaman terus berubah-ubah, namun air akan selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satu sumber mata air yang dapat memberi manfaat untuk kelangsungan hidup manusia ialah sungai. Kemudian manfaat yang kedua, pembangkit listrik. Manfaat sungai berikutnya ialah dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Air sungai dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang berguna untuk mengaktifkan generator pembangkit listrik, sehingga hal ini dapat menghasilkan listrik untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari manusia. Kemudian manfaat yang ketiga, tempat mediasi. Selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sungai juga dapat berfungsi efektif untuk mediasi atau relaksasi. Pasalnya, suara aliran air pada sungai dapat memberikan efek relaksasi, sehingga hal ini dapat membuat seseorang menjadi tenang dan tentram. Kemudian manfaat yang keempat, sumber irigasi. Irigasi merupakan sarana penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan bagi pertanian. Sungai menjadi salah satu sumber irigasi yang sering digunakan oleh masyarakat petani untuk mengaliri berbagai macam tumbuhan. Pasalnya, kekurangan aliran air dapat mempengaruhi hasil panen pertanian. Kemudian, manfaat yang kelima sebagai sumber mata pencaharian. Manfaat sungai untuk kehidupan manusia lainnya ialah sebagai sumber mata pencaharian. Sungai merupakan tempat bagi banyak spesies ikan, sehingga berbagai macam jenis ikan ini
dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain dikonsumsi, tak jarang ikan-ikan ini juga sering dijual ke pasar. Kemudian manfaat yang keenam, mengalirkan air ke hilir. Air hujan yang turun dari pegunungan akan selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah. Apabila tidak ada sungai, derasnya air yang mengalir ini dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan alam, sehingga sungai sangat penting berperan dalam menjaga kelestarian alam. Kemudian manfaat yang ketujuh, sarana transportasi. Sejak zaman dahulu, sungai sudah dikenal sebagai salah satu sarana untuk transportasi. Sungai memegang peranan penting untuk menghubungkan atau memindahkan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, sungai juga dipandang sebagai salah satu sarana transportasi yang murah dan tidak menimbulkan efek polusi udara. Ya, dari makalah tersebut bisa disimpulkan sebagai sungai merupakan ekosistem mengalir yang merupakan bagian dari ekosistem air tawar dengan pergerakan air satu arah terus-menerus serta dicirikan oleh arus dari hulu ke hilir. Sungai oleh manusia dimanfaatkan sebagai air minum, pengairan, pertanian, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan lain-lain. Salah satu ciri khas dari ekosistem sungai yaitu adanya aliran air yang jalannya searah. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan kimia dan perubahan fisik yang ada di dalam keberlangsungan kehidupan ekosistem air secara berkesinambungan. Komponen-komponen yang dimiliki oleh ekosistem sungai sebagai berikut, yaitu pertama komponen biotik dan kedua komponen abiotik. Dan manfaat dari ekosistem sungai: 1. Mata air kehidupan, 2. Pembangkit listrik, 3. Tempat mediasi, 4. Sumber irigasi, 5. Sumber mata pencaharian, 6. Mengalirkan air ke hilir, dan 7. Sarana transportasi. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.